Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, kita bahas tentang soal UN ya, kilas balik soal UN berkaitan dengan persamaan kuadrat dan jenis akar-akar pada persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini nanti kita bahas dua soal ya, soal yang sering keluar dalam ujian nasional maupun ulangan semester khususnya. Oke, langsung saja saya baca dulu soalnya untuk yang pertama ya. Batas nilai M agar persamaan kuadrat M plus 3X kuadrat ditambah MX plus 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real, hati-hati ya, akar-akar real adalah, nah ini adalah pilihan batasan M ya, sampai A sampai D. Nah sebelumnya coba kita sekilas balik tentang materi dulu. Jika kita punya persamaan kuadrat ya, AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Kalau akar real gitu ya, itu syaratnya adalah apa? D lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kalau ditulis secara lengkap berarti B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Nah di soal itu kan terdapat ini M plus 3 X kuadrat ditambah MX ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan M plus 3, B sama dengan M, kemudian C sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan menentukan batasan M, di mana persamaan tersebut akar-akarnya real. Tadi diketahui atau diperoleh ini. Real ya, B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini B-nya langsung saja kita ganti ya. Kita ganti M kuadrat dikurangi 4, A-nya itu kan M plus 3. C-nya kan 1, lebih besar sama dengan 0. Berarti M kuadrat dikurangi 4M dikurangi 12 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan, M plus 2, M minus 6 ya. Nah, karena bentuknya pertidaksamaan, kita bantu dulu pembuat nolnya ya. Pembuat 0, di mana nilai M itu terjadi, hasilnya adalah 0. Berarti pada saat M berapa? M sama dengan minus 2, kemudian M sama dengan 6. Nah, disitulah nilai M itu ketika terjadi diskriminannya sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita buat garis bantu ya. Langkah pertama, kita tulis dulu titik-titik pembuat nolnya. Berarti di sini ada minus 2, di sini ada 6. Ya, berarti semakin besar, semakin kanan itu semakin besar ya pada garis bilangan. Kalau min 2-nya itu kan di sebelah kiri dari 6. Nah, sekarang kita cek dulu. Ada 3 posisi ya, 3 tempat, 1, 2, 3. Kita deteksi di mana dia menilai negatif, ya, bernilai negatif, kemudian di mana dia bernilai positif. Sembarang kita cek dulu aja. Coba kita cek kalau nilai M-nya sama dengan 0. Kalau kita ganti M-nya sama dengan 0, berarti hasilnya berapa? 0 dikurangi 0 dikurangi 12, berarti minus 12 ya. Oke, berarti kalau hasil M-nya 0 itu nilainya negatif 12. Berarti kan negatif ya. 0 kan di sini. Min 2, 6. Berarti 0-nya di sini. Berarti daerah sini itu nilainya negatif. Kalau di sini bilangannya ada berapa? Misalkan kita cek ada bilangan 10 misalkan. Kita cek hasilnya positif apa negatif, kita cek. Kalau kita masukkan 10, berarti kan ini 10 ya. Berarti 12 dikali 4. Berarti 48. Berarti kita peroleh hasil positif. Kalau di sini ada minus berapa? Minus 3 misalkan. Minus 3 kita masukkan ke sini. Minus 3 berarti minus 3 tambah 2 berarti minus 1. Minus 1 berarti minus 3 dikurangi minus 6 ya. Dikurangi 6 berarti 9 ya. Minus 9. Minus kali minus berarti kan positif. Nah, di sini berarti ada 3 posisi atau 3 tempat bernilainya positif, negatif, positif. Nah, pada soal atau pada perhitungan ini tadi diperoleh apa? Batasan lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0. Berarti kita pilih yang positif karena lebih besar 0 itu kan maksudnya kan bilangan positif ya kan.
Nah, berarti di sini M plus 2 dikali M minus 6 bernilai positif itu pada ini. M kurang dari 2, M lebih dari 6. Ya, berarti M kurang dari minus 2 atau M lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti nilai inilah yang menjadikan akar-akar persamaan di atas adalah bentuk real. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar pilihan C. Gitu yang mudah dipahami ya. Oke, untuk memperjelas lagi saya kasih contoh yang nomor 2. Oke, saya kasih contoh yang nomor 2 tentang jenis akar-akar. Langsung saja. Jika persamaan kuadrat X kuadrat ditambah P plus 1X ya, ditambah 2 minus P sama dengan 0. Mempunyai akar-akar tidak real. Hati-hati ya, tidak real. Nilai P yang memenuhi persamaan tersebut adalah, oke, kita punya X kuadrat ditambah P plus 1X ditambah 2 minus P. Gitu ya. Nah, coba perhatikan. Diperoleh A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A sama dengan 1, B sama dengan P plus 1, C sama dengan 2 dikurangi P. Gitu ya. Kalau syaratnya tidak real, ayo syarat tidak real untuk akar-akar. D kurang dari 0, gitu ya. Berarti B kuadrat minus 4AC kurang dari 0. Nah, sekarang coba kita akan menentukan nilai P, ya. B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Kita langsung aja kita ganti B-nya tadi diperoleh P plus 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 2 dikurangi P. Itu kurang dari 0. Nah, sekarang kita jabarkan P plus 1 kuadrat ya. Berarti P kuadrat ditambah 2 kali 1 kali P. Berarti tambah 2P 1 kuadrat ya. Oke. Kemudian dikurangi 4 dikali 2. Berarti kurangi 8 ya. Minus 4 dikalikan minus P. Plus 4P kurang dari 0. Nah, sekarang kita sederhanakan. P kuadrat ditambah 2P plus 4P ditambah 1 kurangi 8 kurang dari 0. P kuadrat ditambah 6P dikurangi 7 kurang dari 0. Sekarang kita faktorkan. Kalau ini kita faktorkan ya, itu menjadi P plus 7 P minus 1. Nah, diperoleh pembuat nolnya berapa? Pembuat 0. Kapan dia terjadi sama dengan 0? Yaitu pada saat P sama dengan minus 7 atau P sama dengan 1. Oke, sekarang kita cek dengan garis bilangan. Di sini ada minus 7, di sini ada 1. Ketika P-nya sama dengan 0, hasilnya adalah minus, gitu ya. Ketika P-nya sama dengan 10, misalkan 10 di sini ya. Berarti 17 dikali 9, berarti positif ya. Oke. Kalau P-nya saya ganti minus 8, berarti kan minus 1 dikali minus 9 ya, berarti hasilnya positif. Nah, sekarang yang kita cari adalah apa? Daerah yang hasilnya kurang dari 0. Dalam artian, hasilnya kita cari yang bertanda negatif. Berarti di sini ya. Nah, selesai. Berarti kita peroleh batasan nilai P itu antara minus 7 sampai 1. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar pilihan B. Oke ya, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang kilas balik soal UN berkaitan dengan jenis-jenis akar pada persamaan kuadrat.
Ya, semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.